Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Puskesmas Wonokerto II terkait dengan nilai-nilai dasar aneka yang diimplementasikan pada ASN khususnya di Puskesmas Wonokerto II. Berikut adalah wawancaranya. Kesempatan kali ini saya mau melakukan wawancara singkat dengan Bapak terkait dengan materi aneka yang ada di agenda Latsar ya Pak. Untuk yang pertama, apakah pegawai Puskesmas Wonokerto II dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas? Jika sudah, sekalian dijelaskan Pak. Puskesmas Wonokerto II dalam menjalankan pelayanan sudah sesuai dengan kaedah-kaedah akuntabilitas. Salah satu buktinya apa? Adalah dengan adanya SOP, Standar Operasional Prosedur, yang sudah dibuat sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya SOP itu, maka pelayanan lebih mudah dan juga menjadi kepuasan juga bagi pelanggan karena semuanya terukur dengan jelas, baik itu kualitas obat maupun juga dari waktu pelayanan. Untuk yang kedua ya Pak, langsung saja Pak. Apakah satu contoh implementasi dasar nasionalisme yang sudah diterapkan di lingkungan Puskesmas Wonokerto II? Untuk memupuk jiwa nasionalisme, maka saya selaku pimpinan di Wonokerto II, salah satunya adalah dengan memberikan contoh. Apa itu contoh yang saya berikan adalah yang pertama, untuk datang tepat waktu, kemudian juga menaati jam kerja, jam berdatang dan jam pulang. Kemudian juga di dalam kita membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh Puskesmas, kita berupaya semaksimal mungkin didapatkan dari produk dalam negeri. Kecuali kalau dalam negeri tidak ada produknya, harus menggunakan barang impor, ya dengan terpaksa kami akan membeli barang yang dari impor tersebut. Kemudian juga atribut atau seragam kami di Pekalongan itu kan didiri dengan batik. Tentunya kami akan sangat mendorong staf Wonokerto II apabila belanja barang-barang untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri, ya, sehingga ini nantinya bisa menanamkan jiwa nasionalisme dengan baik dan juga bisa membantu upaya usaha-usaha dari warga masyarakat di Pekalongan untuk home industrinya seperti itu. Pegawai Puskesmas Wonokerto II dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan kode etik profesi dari masing-masing profesi, Pak. Misalkan bidan ya sudah melakukan kode etik bidan, perawat sudah melakukan kode etik perawat, seperti itu, Pak. Untuk menjaga kualitas dari SDM yang ada di Puskesmas Wonokerto II, maka kami dibantu oleh organisasi profesi, di antaranya BPNI sebagai organisasi perawat, IPI untuk organisasi bidan, dan juga organisasi profesi yang lain. Masing-masing organisasi profesi ini tentunya sudah mensyaratkan khusus ya kepada anggotanya dalam mengajukan surat izin praktek atau surat izin kerja. Nah, dampaknya apa? Ya secara kualitas, secara pelayanan di Wonokerto II, tenaga kesehatannya sudah mematuhi etika-etika profesi. Ya. Jadi secara khusus bahwa masing-masing SDM yang ada di Puskesmas Wonokerto II sesuai dengan profesinya, maka sudah melakukan dan mematuhi etika-etika profesi tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya, apakah pelayanan yang diberikan di Puskesmas Wonokerto II sudah sesuai dengan standar mutu? Upaya Puskesmas Wonokerto II untuk meningkatkan standar pelayanan atau mutu pelayanan, maka tim mutu kami ya selalu berinovasi di dalam menggali masalah yang terjadi di dalam pelayanan kami. Misalnya
kami membuat pertanyaan kepada pengunjung ya mengenai kepuasan. Nah, dari situ nanti besar mana Untuk antara selanjutnya kepuasan ya dan Pak, tidak puasnya. bagaimanakah tanggapan Anda mengenai masih Misalnya kalau banyaknya ASN yang banyak tidak yang taat tidak puas, aturan dan tentunya belum mampu menjadi ketidakpuasan itu pelayanan di publik bagian yang mana? baik? Di bagian apa? Nah, ini menjadi masalah yang dibahas di tim mutu, kemudian dicari akar masalah. Dari akar masalah itu kemudian ditentukan mengenai rencana tindak lanjut perbaikan. Nah, itu sistem dan pola yang kami lakukan secara terus-menerus. Sehingga apabila ada masalah, diharapkan cepat diselesaikan, ada tindak lanjutnya, kemudian kita evaluasi kembali, dan masalah itu bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk melakukan perbaikan mutu, maka kami melakukan juga evaluasi pelayanan. Ya, evaluasi pelayanan kami lakukan secara berkelanjutan, ya, secara terus-menerus, dan apabila mengalami masalah atau mengalami kendala, kita akan lakukan perbaikan. Itu ya. Iya. Oke. Untuk ya, oke. Selanjutnya dalam meningkatkan bagaimanakah cara Puskesmas Wonokerto II dalam meningkatkan standar mutunya, Pak? Upaya Puskesmas Wonokerto II untuk meningkatkan standar pelayanan atau mutu pelayanan, maka tim mutu kami ya selalu berinovasi di dalam menggali masalah yang terjadi di dalam pelayanan kami. Misalnya kami membuat pertanyaan kepada pengunjung ya, mengenai kepuasan. Nah, dari situ nanti besar mana antara kepuasan dan tidak puasnya. Ya, misalnya kalau banyak yang tidak puas, tentunya ketidakpuasan itu di bagian mana, di bagian apa. Nah, ini menjadi masalah yang dibahas di tim mutu, kemudian dicari akar masalah. Dari akar masalah itu kemudian ditentukan mengenai rencana tindak lanjut perbaikan. Nah, itu sistem dan pola yang kami lakukan secara terus-menerus. Sehingga apabila ada masalah, diharapkan cepat diselesaikan, ada tindak lanjutnya, kemudian kita evaluasi kembali, dan masalah itu bisa untuk kita selesaikan. pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa yang sudah dilakukan Puskesmas Wonokerto II untuk mendukung gerakan anti korupsi? Gerakan dari Puskesmas Wonokerto II adalah upaya mendukung anti korupsi. Salah satunya adalah dengan menandatangani komitmen bersama wilayah bebas dari korupsi. Ya, di situ dinyatakan semua staf mendukung wilayah Puskesmas Wonokerto II untuk wilayah yang tidak ada kasus korupsinya. Ya, ditandatangani semua staf. Ya, dengan demikian komitmen bersama ini menjadi kewajiban bagi semua yang ada di dalam Puskesmas Wonokerto II, baik itu PNS maupun non PNS, untuk sama-sama mendukung gerakan anti korupsi di internal Puskesmas Wonokerto II. Kemudian juga di dalam melakukan kegiatan, maka apa yang kami terima itu adalah sesuai dengan tarif yang ada di Puskesmas.
dan dalam memberikan pelayanan yang berlaku. Ya, tidak ada tips dan tidak ada pelayanan yang di luar tarif. Ini jadi semuanya bila ada tarikan itu berdasarkan yang berlaku di Puskesmas. Ya. Kemudian juga salah satu contoh kecil ya dalam kita mendukung upaya anti korupsi adalah memulai dari diri saya selaku kepala Puskesmas ya untuk datang tepat waktu ya sesuai dengan jam kerja, dan juga pulangnya sesuai dengan jam kerja. Nah, dengan menghargai waktu ini tepat waktu, maka kita sudah memberikan contoh ya dari yang kecil untuk anti korupsi, karena terlambat atau terlambat itu juga sama aja dengan korupsi ya, korupsi waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak hal yang sudah kami lakukan dalam anti korupsi ya. Sampun nggih Pak, berikut adalah wawancara singkat yang saya lakukan dengan Bapak Kepala Puskesmas. Matur nuwun waktune nggih Pak. Demikian tadi adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Puskesmas Wonokerto II tentang penerapan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang telah diimplementasikan di Puskesmas. Tetap semangat sahabat Latsar untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai aneka.